Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firlia dari kelas 2A NPM 192191001. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah kurikulum penjas. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, ada prinsip-prinsip yang ada pada pengembangan kurikulum, ada faktor yang mempengaruhi hubungan kurikulum, ada artikulasi dan hambatan kurikulum, adapun mode-mode pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan suatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan pesatnya. Kebutuhan pesat dalam bidang perkembangan ilmu dan pengetahuan maupun teknologi, serta perubahan yang terjadi ini dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal-hal yang hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum ini suatu penyusunan kurikulum oleh penyusunan kurikulum. Nah, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dilakukan itu dapat terjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kurikulum juga yang sudah saya jelaskan di penjelasan video sebelumnya, bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis, ataupun bisa kurikulum itu adalah sebuah rancangan yang dibuat untuk sebuah proses pembelajaran. Yang kedua ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini ada beberapa. Yang pertama ada prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini mempunyai makna sesuai atau serasi. Jadi jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternalnya. Nah, secara internal kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal itu kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, relevansi epistemologi atau tuntutan dan potensi siswa, atau relevansi psikologis, dan tuntutan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Nah, oleh sebab itu dalam pembuatan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya. Jadi sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk kompetensi di dunia kerja yang akan datang, dan realitanya prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel. Yang dimaksud fleksibel itu fleksibel dalam implementasinya, yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi maupun waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ada prinsip ada prinsip kontinuitas. Nah, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Maka kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak dapat terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang
akibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan ataupun yang belajar, baik guru ataupun murid gitu. Dan yang keempat ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting. Jadi sorry jadi bentar. Jadi prinsip efisiensi ini, peran guru dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Juga dan salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia itu adalah untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur, seperti itu. Jadi itu yang itu merupakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, sekolah mendapatkan pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, terutama dari perguruan tinggi dan masyarakat. Faktor-faktornya yang pertama ada perguruan tinggi. Nah, kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimakan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan. Jadi telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajarannya. Dan perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat pengembangan alat bantu dan media dalam pendidikan, penguasaan ilmu, baik itu pendidikan maupun bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua, faktor-faktornya itu adalah masyarakat. Jadi sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak itu untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dan agen dari masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut berada isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan faktor yang terakhir ada sistem nilai. Jadi dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan penerusan nilai-nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diberintegrasi dalam kurikulum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai. Yang pertama, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Dan yang kedua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral. Yang ketiga, ada guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Jadi guru itu harus menjadi teladan yang patut ditiru oleh masyarakat maupun oleh di bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya ada guru menghargai nilai-nilai kelompok lain. Maksud dari guru menghargai nilai-nilai kelompok lain ini, guru menghargai dari
mungkin itu dalam bidang apa, mungkin dalam kedokteran itu juga merupakan guru menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir ada memahami dan menerima kebudayaan sendiri. Itu merupakan faktor-faktor pengembangan kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Jadi artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan atau menghilangkan duplikasi, revisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan keseimbangan kurikulum. Apabila artikulasi dilaksanakan dengan baik atau terwujud, ataupun kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi pun antara satu bidang studi dengan bidang lainnya akan secara horizontal gitu. Jadi untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu para administrator, kepala sekolah, sampai contohnya kepala sekolah di tingkat TK sampai rektor universitas. Jadi guru-guru di setiap jenjang pendidikan orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengusahakan artikulasi kurikulum tersebut. Murid pun perlu dimintakan pendapatnya tentang hubungan pelajaran yang satu dengan yang lainnya, hubungan satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Yang selanjutnya tadi kan baru artikulasi. Nah, yang keduanya ada dalam kurikulum itu terjadi beberapa hambatan. Hambatan pertama yaitu terletak pada guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adalah kurangnya waktu, kekurangan sesuai pendapat baik dengan kepala sekolah maupun dengan guru lainnya, atau saja dengan administrator. Kemudian karena kurangnya kemampuan dalam pengetahuan guru itu sendiri, ya mungkin yang dimaksud barusan karena kurangnya kemampuan dalam pengetahuan guru itu sendiri. Dan hambatan lainnya itu datang dari masyarakat. Untuk itu pengembangan kurikulum membutuhkan dukungan dari masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Dan kurikulum juga memerlukan fakta dan pemikiran dari masyarakat. Dalam segi pembiayaan, kurikulum juga membutuhkan biaya dalam kaitannya dengan kegiatan eksperimen baik metode isi atau sistem secara keseluruhan, yang tidak dipungkiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin itu yang menjadi hambatan. Yang terakhir ada model-model pengembangan kurikulum. Pertama, ada seorang ahli mengemukakan 4 macam model pengembangan kurikulum. Saya mengambil dari Robert S. Zeiss. Yang pertama ada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal juga. Diberi nama model administrasi atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada model grassroots. Model grassroots ini dimulai dari bawah, yaitu gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangannya dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan
Peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Dan yang ketiga, ada model terbaik Hilda Tabak. Jadi model yang dikemukakan Hilda ini berbeda dengan cara lazim yang bersifat deduktif karena caranya bersifat induktif. Itulah sebabnya ini dinamakan model terbaik. Model ini juga diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan, dan kemudian baru penyusunan, kemudian penerapan. Hal ini dimaksudkan untuk menekuni antara teori dan praktek. Dan selanjutnya ada model pemecahan masalah. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, serta sistem sekolah Sukamadinata. Dan selanjutnya ada mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam model-model pengembangan kurikulum